Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar, Bimbel Daring ala YouTube. Kita lanjutkan submateri kesetimbangan bagian 2.0. Di video sebelumnya telah kita bahas bahwa syarat kesetimbangan yang kedua adalah jumlah momen gaya atau torsi sama dengan 0. Ini dia. Jadi ini maksudnya adalah sigma torsi sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kita pahami dulu nih konsep momen gaya atau torsi itu seperti apa. Jadi, momen gaya atau torsi itu adalah besaran yang menyebabkan benda bergerak melingkar. Oke, kita ambil contoh penerapan yang selalu kita jumpai, yaitu pintu. Kalau ibu tanya, kenapa gagang pintu letaknya selalu di ujung daun pintu? Dan manakah yang lebih mudah saat kita membuka pintu, mendorong dari bagian ujung atau bagian tengah? Iya, pasti lebih mudah bagian ujung ya. Kenapa? Karena momen gaya dipengaruhi oleh lengan gaya atau jarak gaya ke sumbu rotasi. Kita perhatikan contoh ini, contoh gambarnya maksudnya. Oke, karena kasus ini adalah pintu, maka poros pintu itu adalah engsel ya. Jadi ini adalah engsel. Sesuai pertanyaan ibu tadi, manakah yang lebih mudah bagian ujung atau tengah? Maka jawabannya adalah bagian ujung. Kenapa? Karena semakin besar lengan gayanya, maka torsi yang dihasilkan juga semakin besar. Itu artinya pintu akan lebih mudah untuk bergerak. Ya, jadi salah satu faktor yang mempengaruhi si momen gaya adalah lengan gaya R, yaitu jarak gaya ke sumbu rotasi. Sekarang faktor berikutnya, apa? Gaya. Semakin besar gaya yang kita berikan, maka torsi yang dihasilkan juga semakin besar. Ya, itulah sebabnya kenapa ibu tulis ini ya. Jadi besar torsi dipengaruhi oleh gaya dan panjang lengan gayanya. Jadi dua faktor ini mempengaruhi si torsi, yaitu ada jarak gaya ke sumbu rotasi, lengan gaya yang disimbolkan dengan R, dan besar gaya yang diberikan yaitu F. Secara matematis, momen gaya atau torsi ini itu adalah perkalian antara gaya yang diberikan dengan jarak gaya ke sumbu rotasi. Dan kalau kita perhatikan dari gambar, di sini F harus tegak lurus dengan R. Ya, jadi nanti kalau seandainya dia tidak tegak lurus, maka harus kita buat supaya dia tegak lurus. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Sekarang kita bahas kalau seandainya F tidak tegak lurus dengan R. Artinya sudut yang dibentuk bukan 90 derajat. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, tegak luruskah dia? Belum ya, maka kita uraikanlah dia. Kita uraikan dia ke samping. Berarti dari bagian bawah sampai kemari, inilah dia F bagian Y. Dan kita uraikan dia ke bawah. Maka ini dia F pada sumbu X. Oke, setelah kita uraikan berarti bagian mana yang tegak lurus? Iya benar, bagian FY. Dan kalau ini sudut, kita kasih anak panah, inilah dia bagian depan. Dan bagian ini sama ini itu sama. Artinya FY itu bagian depan dari sudut. Kalau di bagian depan kita pakai apa? Benar, pakai sin. Kenapa sin? Karena sinus itu sisi depan per miring. Jadi secara matematis untuk mencari torsi yang membentuk sudut kurang dari 90 derajat itu adalah perkalian antara lengan gaya dengan gayanya sinus theta. Jadi torsi sama dengan RF sinus theta. Oke, dengan tau atau torsi itu adalah momen gaya, satunya Newton meter, F gaya Newton, R lengan gaya meter, dan theta sudut apit antara F dengan R. Nah, sekarang kita bahas arahnya. Karena torsi ini adalah besaran vektor yang punya nilai dan arah, sekarang kita bahas arahnya. Nanti torsi, jadi ini T maksudnya torsi ya. Torsi yang searah jarum jam nilainya negatif. Dan yang berlawanan jarum jam itu adalah yang positif. Nah, kalau kita ambil ini tadi, F ini, kemana arah gayanya?
yaitu ke arah yang sudutnya lebih kecil. Ya, sudutnya lebih kecil, berarti ini yang lebih kecil ya. Kalau ini kemari, ini kan yang ini kurang dari 90 derajat. Tapi kalau misalkan kita tak ambil dari sini sampai kemari, itu lebih dari 90 derajat. Berarti yang kita ambil sudut yang kecil berarti yang ini. Berarti nanti arah gayanya itu seperti ini dia. Ibu ambil gini ya. Oke. Gini putarannya. Berarti searah atau berlawanan arah jarum jam? Berlawanan arah jarum jam, berarti nanti di sini arahnya dia positif. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Sistem benda tegar dirangkai seperti gambar di bawah ini. Agar setimbang, maka tentukan besarnya F di titik C. Oke, kalau kita perhatikan dari gambar, di mana pusat rotasinya? Ya benar, di sini ya, di A. Kenapa di sini pusat rotasi? Jadi kalau seandainya F-nya besar, ini ke bawah, ya kan? Ini ke atas. Makanya di sini pusat rotasinya. Oke, kalau gitu nanti semuanya diukur dari sini ya. Oke, kita lihat dulu yang diketahui. Ini berat benda di B. Berarti WB. 200 Newton. Kemudian ada RAB 4 meter. Kemudian ini benda C berarti RAC 8 meter. Yang ditanya adalah WC atau F. Sama itu ya. Kita buat jawab. Karena pusat rotasinya di A, maka sigma torsi di A sama dengan 0. Oke, apa aja yang mempengaruhi torsi A? Ada torsi B dengan torsi C. Tapi arahnya gimana? Berarti kita buat ya, kita cari dulu arahnya. F atau si F-nya ini berarti arahnya seperti ini. Searah atau berlawanan jarum jam? Searah. Oke, kalau searah berarti negatif. Ini benda B, berarti ini arahnya seperti ini. Berlawanan arah jarum jam berarti positif. Berarti yang mempengaruhi dia adalah torsi di B dikurang torsi di C sama dengan 0. Berarti torsi di B sama dengan torsi di C. Torsi B yang mempengaruhi adalah berat benda B dikali RAB. Yang mempengaruhi torsi C, berat benda di C atau F ya. Boleh diganti F dikali RAC. Oke, WB-nya adalah 200 Newton, RAB-nya 4, F-nya yang ditanya RAC 8. 200 kali 4 800 sama dengan 8F. Berarti F sama dengan 800 bagi 8, 100 Newton. Gimana? Bisa? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya dengan tipe soal yang berbeda. Perhatikan, pada sistem kesetimbangan benda tegar seperti pada gambar, batang AB homogen dengan panjang 80 cm. Oke, langsung aja ya, kita buat diketahuinya. Panjang batang berarti jarak dari A ke B, berarti RAB 80 cm. Beratnya berarti karena ini batang, beratnya berarti pusat masanya di tengah. Kita kasihlah dia O. Berarti dikasih tahu WO-nya 18 Newton. Menyangga beban seberat 30 Newton. Nih berat benda di B, berarti kita buat aja WB 30 Newton. Dan BC adalah tali. Oke, berapakah tegangan tali? Yang berarti ditanya T ya, jika AC berarti dikasih tahu RAC-nya
60 cm, yang ditanya tegangan talinya. Berarti T. Di sini ada T. Oke, sebelum kita selesaikan menggunakan persamaan, kita cari dulu nih arah momen gayanya. Oke, ini tadi ada WO menuju ke pusat bumi ya, semua gaya berat menuju ke pusat bumi. Kemudian ini juga menuju ke pusat bumi, ada WB. Momen gayanya gimana? Kalau seandainya tali ini terputus, maka gerakan benda di B itu adalah seperti ini, ya kan? Nah, itu searah atau berlawanan jarum jam? Searah, berarti nilainya negatif. Sama seperti W di batang ini, pusatnya sama. Kalau ini talinya terputus, maka ini juga seperti ini gerakannya. Berarti searah jarum jam nilainya negatif. Sekarang T-nya, tegangan talinya. Kalau seandainya ini terputus, kemana dia gerakannya? Oh, bukan terputus. Kalau ini sudutnya di sini ada alfa. Kemarin kan kesepakatannya arah gayanya itu yang menuju ke sudut yang terkecil. Ini lebih kecil daripada dari sini kemari. Berarti ini arahnya seperti ini. Oke. Ya. Searah atau berlawanan? Berlawanan. Berarti di sini positif. Oke, arah tegangan talinya udah dapat. Sekarang kita perhatikan juga tegangan tali ini kan dia membentuk sudut 90. Bukan ya. Berarti kalau bukan harus kita buat supaya 90. Berarti kita uraikan dia. Yang agar dia tegak lurus, berarti bagian mana yang kita gunakan? Ini dari bagian bawah sampai kemari. Berarti dia T arah sumbu Y. Oke, T arah sumbu Y. Kalau ini sudut, kita buat anak panahnya, berarti ini bagian depan. Berarti ini sama. Berarti kalau depan pakai apa? Depan pakai sin, berarti T sinus alfa. Berarti kita butuh sinus alfa. Alfanya aja belum ada ya. Berarti kita cari dulu. Nah, dari mana sinus alfa? Berarti depan per miring. Miring itu ini dari B ke C. Nilainya udah ada? Belum ada. Berarti kita cari dulu BC-nya ya. Berarti BC itu adalah akar dari AB kuadrat tambah AC kuadrat. Oke, AB-nya 80 cm tambah pangkat 2 60 cm pangkat 2. Berarti akar dari 6.400 ditambah 3.600. Berarti akar dari 10.000. Berarti sama dengan 10 cm. Oke, sekarang baru kita cari sinusnya. Berarti sinus alfa, sinus itu adalah depan per miring, demi. Oke, bagian depan yang mana? Berarti ini, depan. AC, berapa? 60. Per miringnya, BC yang kita dapat 10. Berarti dapat 0,6. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Kita lanjutkan penyelesaian soalnya biar lebih mudah. Ini udah Ibu SC kan penguraian gaya yang udah tadi kita buat di slide sebelumnya. Dan udah Ibu buat juga apa aja tadi diketahui biar kita juga nggak bingung ya ngeliatnya. Nah, kalau kita perhatikan dari gambarnya berarti pusat rotasinya ada di mana nih? Benar ya, di sini di A. Inilah engselnya. Ini pusat rotasinya. Berarti syarat kesetimbangannya itu adalah sigma torsi di A itu sama dengan 0. Nah, momen gayanya apa aja yang mempengaruhi? Berarti ada di ini, yang positif ini ya, udah kita cari. Berarti di sini dia 1, momen gaya di B karena tali 1, momen gaya di B karena benda 2, dan yang ketiga itu momen gaya di O. Berarti kita punya gini, torsi di B karena tali dikurang torsi di B karena bendanya, kemudian torsi di O karena berat batangnya sama dengan 0. Oke, berarti torsi itu rumusnya perkalian antara gaya dengan jarak gaya ke sumbu rotasi. Berarti gayanya di sini tegangan tali yang udah kita uraikan, ini dia T sinus alfa kali berarti jarak ini kemari RAB
dikurang torsi B karena benda B berarti WB, jaraknya sama dari A ke B berarti RAB, kurang WO, jaraknya ini kan di pusat berarti setengah dari RAB, sama dengan 0. Berarti kita masukkan nilainya, berarti T tadi udah kita cari sinus alfa 0,6, RAB nya ini 0,8, kita ubah ke meter ya, 80 cm ubah ke meter 0,8, dikurang WB nya 30 kali RAB nya 0,8 juga, dikurang WO nya 18, setengah dari RAB berarti 0,4 sama dengan 0. Berarti ini kita kalikan, 0,48 T kurang ini 24 kurang ini 7,2 sama dengan 0. Oke, berarti 0,48 T kurang, dikurang juga ya, minus 24 kurang 7,2 berarti 31,2 sama dengan 0. Berarti 0,48 T ini pindah, berarti negatif jadi positif sama dengan 31,2, berarti T kali lawannya bagi 31,2 bagi 0,48. Berapa dapatnya? Ya benar, 65 Newton. Sampai di sini paham kira-kira? Alhamdulillah. Oke, sudah 2 contoh soal yang kita bahas dengan tipe yang berbeda. Semoga yang kita bahas membuat kalian jadi lebih paham ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.